Lanjut, metode yang pertama itu formulasi adalah disintegrating tablet ODT acetosal, metode gempa langsung, eksplotab, aspartam, magnesium stearat, aerosol, talkum, avisel pH 102, dan manitol dicampur seragam setelah melalui ayakan 102. Kemudian ditambahkan asetosal dan digempa langsung menggunakan mesin tablet single punch untuk menghasilkan tablet biconvex dengan berat masing-masing 400 mg. Selanjutnya dilakukan pengujian sifat fisik ODT asetosal. Yang kedua, evaluasi orally disintegrating tablet ODT yaitu keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Hasilnya, formula pertama F1 avisel pH 02 dan manitol 0% banding 100%. F2 avisel pH 02 banding manitol 25% dan 75%. F3 avisel 50%, manitol 50%. F4 avisel pH 0102 75%, manitol 25%. F5 avisel pH 102 100%, manitol 0%. Kesimpulannya, variasi konsentrasi yang terbaik dari kombinasi avisel pH 102 dan manitol sebagai bahan pengisi pada formula ODT acetosal yang memenuhi persyaratan sifat fisik ODT adalah konsentrasi avisel pH 102 75% dan manitol 25%. Lanjut, Kak. Ini adalah data tabel hasil evaluasi orally disintegrating tablet. Yang formula pertama keseragaman bobot 320,5 kurang lebih 0,016. CV-nya 5, kekerasannya 0,536 kurang lebih 0,477 kg per cm pangkat 2, kerapuhannya 20,8 kurang lebih 3,954, waktu hancurnya 17 kurang lebih 1,732. Formulasi yang kedua, kesegampan bobotnya 355,5 kurang lebih 0,021, CV-nya 5,915, kekerasannya 42 kurang lebih 0,329, kerapuhannya 5,47 kurang lebih 3,905, waktu hancurnya 19 kurang lebih 3. Formula yang ketiga, keselamatan bobotnya 378 kurang lebih 0,019, CV-nya 5,08, kekerasannya 2,21, kurang lebih 0,46, kerapuhannya 0,8, kurang lebih 0,037, waktu hancurnya 19,33, kurang lebih 2,081 detik. Formula keempat, keselamatan bobotnya 382,5, kurang lebih 0,007, CV-nya 1,832, kekerasannya 2,52 kurang lebih 0,396, kerapuhannya 0,53 kurang lebih 0,153, waktu hancurnya 21 kurang lebih 3,605 detik. Formula kelima, keselamatan bobotnya 400,5 kurang lebih 0,029, CV-nya 7,25, kekerasannya 2,58 kurang lebih 0,304, kerapuhannya 0,38, kurang lebih 0,069 dan waktu hancurnya 24,67 kurang lebih 2,516 detik. Lanjut, Kak. Apisel pH 102 selain berfungsi sebagai bahan pengisi juga sebagai bahan pengikat yang mempunyai kemampuan daya ikat tablet yang baik serta waktu hancur yang relatif singkat. Apisel pH 102 mampu menghasilkan tablet yang keras dengan tekanan yang kecil atau komparabilitas baik dan viabilitas tablet rendah dan waktu stabilitas panjang. Pemilihan manitol sebagai kombinasi bahan pengisi tablet terutama dalam hal ini untuk sediaan ODT dikarenakan memiliki rasa yang menyenangkan di mulut, sedikit manis, halus, dan dingin. Lanjut, Kak. Yang jurnal ketiga yaitu formulasi sediaan oral disintegrating tablet atenolol dengan sodium starch glycolate sebagai super disintegran. Metode pada penelitian ini disusun 3 formula oral disintegrating tablet ODT dengan menggunakan sodium starch glycolate sebagai super disintegran. Ketiga formula tersebut meliputi orally disintegrated tablet ODT atenolol dengan konsentrasi sodium starch glycolate 0% kontrol, 10% dan 20%. Formula yang disusun pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. Hasilnya yang pertama, hasil evaluasi post kompresi meliputi organoleptis, penetapan kadar bahan aktif, kekerasan tablet, waktu pembasahan dan rasio penyerapan air, waktu disintegrasi, waktu dispersi in vitro, viabilitas, dan uji disolusi.
Hasil evaluasi pos kompresi sediaan oleh disintegrated tablet yang dihasilkan Formula 1, Formula 2, dan Formula 3. Dari segi persyaratan, kadar kekerasan, friabilitas, dan waktu hancur memenuhi persyaratan. Waktu disintegran oleh disintegrated tablet Formula 1, 2, dan Formula 3 berturut-turut adalah 4,00, 15,48, dan 19,85 detik. Hasil pemisahan waktu disintegrating ketiga formula ODT memenuhi persyaratan waspada yaitu kurang dari 30 detik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perbedaan konsentrasi sodium starch glycolate sebagai super disintegran dalam sediaan ODT berpengaruh terhadap karakteristik fisik tablet yang dihasilkan. Sediaan ODT atenolol dengan konsentrasi sodium starch glycolate 10% formula 2 merupakan formula yang optimum dalam penelitian ini. Lanjut, Kak. Ini adalah data formulasi sediaan ODT atenolol dengan konsentrasi sodium starch glycolate 0%, formula 1, 10%, formula 2, dan 20% formula 3. Bahan yang pertama atenolol, formula 1 25, formula 2 25, formula 3 25. Yang kedua sodium starch glycolate, formula 1 tidak digunakan, formula 2 30, formula 3 60. Aspartam, formula 1 9, formula 2 dan 3 juga 9. Magnesium stearat, formula 1, 2, dan 3 menggunakan 4,5. Aerosil, formula 1, 2, dan 3 juga menggunakan 1,5. Talc dan min flavor, formula 1, 2, 3 menggunakan 3. Manitol DC, formula 1 menggunakan 50,8. Formula 2, 44,8. Formula 3, 28,8. Bahan yang selanjutnya itu Avisel pH 102, formula 1 203,2, formula 2 179,2, formula 3 155,2. Bobot total per tablet, formula 1 300, formula 2 dan 3 juga 300. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ragil. Untuk hasil evaluasi prekompresi sediaan ODT atenolol dengan konsentrasi sodium starch glycolate 0% untuk formula 1, 10% untuk formula 2, dan 20% untuk formula 3. Hasil yang ditampilkan merupakan nilai rata-rata. Dalam kecepatan alir, formula 1 itu 9,31 kurang lebih 0,16, yang kedua 7,97 kurang lebih 0,32, yang ketiga 8,39 kurang lebih 0,18 dengan persyaratan 4-10. Untuk sudut istirahat 32,15 kurang lebihnya 0. Untuk yang kedua 31,56 kurang lebihnya 0,28. Untuk yang ketiga 29,53 kurang lebihnya 0,29 dengan persyaratan 5-35 derajat. Kompresibilitasnya yang pertama 24,30 kurang lebihnya 35, yang kedua 19,65 kurang lebihnya 0,61, yang ketiga 19,32 yaitu kurang lebihnya 0,54 dengan persyaratan kurang dari 20%. Rasio Hausnernya yang pertama 1,32 kurang lebihnya 0,006, yang kedua 1,24 kurang lebihnya 0,011, yang ketiga sama 1,24 kurang lebihnya 0,006 dengan persyaratan kurang dari 1,25. Dengan Monster Content yang pertama itu 4,804 kurang lebihnya 0,234, yang kedua 4,925 dengan kurang lebih 0,356, yang ketiga 5,382 kurang lebihnya 0,187 dengan persyaratan 3-5%. Selanjutnya, Kak. Sediaan ODT
Untuk formula 1 dan 3 bulat, rasanya manis dan berbau mint. Tablet putih bulat, rasa manis dan bau mint. 0,99 kurang lebihnya 0,13, 0,45. Yang ketiga kekerasannya. Yang pertama 2,85, kurang lebihnya 0,24. Yang kedua, Kak, belum, Kak. Balik lagi, Kak. Bu, pakai listrik. Bisa dilanjut, Kak. Oke, Kak. Untuk formula 2, pada kekerasan 2,30 kurang lebihnya 0,42. Untuk formula ketiga 2,70 kurang lebihnya 0,48 dengan persyaratan 2 sampai 4 kp. Untuk waktu pembasahan, yang pertama 7,00 kurang lebihnya 1,00. Yang kedua 9,33 kurang lebih 0,58. Yang ketiga 23,33 kurang lebihnya 153. Untuk rasio penyerapan airnya, yang pertama 127 kurang lebih 1,89. Yang kedua 351 kurang lebihnya 28,45. Yang ketiga 555 kurang lebihnya 32,57. Untuk waktu disintegrasinya, yang pertama 4,00, yang kedua 15,48 kurang lebihnya 1,16, yang ketiga 19,85 kurang lebihnya 0,95 dengan persyaratan kurang dari 30 detik. Waktu dispersi tablet secara in vivo, yang pertama 15, yang kedua 24 kurang lebihnya 1, dan yang ketiga 29 kurang lebihnya 1. Variabilitasnya yang pertama 0,20 kurang lebihnya 0,09, yang kedua 0,23 dengan kurang lebihnya 0,04, yang ketiga 0,27 dengan kurang lebihnya 0,03 dengan syarat kurang dari 1%. Untuk disolusinya, yang pertama 53,85, yang kedua 95,12, yang ketiga 90,64 dengan persyaratan kita larut 85% dalam waktu 30 menit. Untuk tekinya, yang pertama 270,84, yang kedua 1,41, yang ketiga 22,87. Untuk yang selanjutnya, hasil disolusi atenolol dari formulasi ODT atenolol. Yang pertama, untuk waktu 0 menit, yang pertama itu 35,55, kurang lebihnya 3,22. Untuk formula 2, 69,55, kurang lebihnya 0,41. Dan untuk formula 3, 19,28, kurang lebihnya 0,84. Sampai menit di 120, formula 1 itu dengan hasil 37,66. Formulasi keduanya 96,88, kurang lebihnya 0,32. Formula ketiga 82,86, kurang lebihnya 0,33. Selanjutnya, Kak. Untuk jurnal selanjutnya, yaitu dengan judul Formulasi Orally Disintegration Tablet atau ODT Meloxicam dengan variasi komposisi acedisol dan kolidon Cl sebagai bahan penghancur. Dengan metodenya, jumlah kolidon Cl yang digunakan berada pada rentang 4-8% dari bobot tablet.
sedangkan AC disol berada pada rentang 2-6%. Penggunaan kolidon Cl pada konsentrasi optimum menghasilkan waktu disintegrasi yang lebih cepat, penerimaan rasa dan kekerasan yang cukup dibandingkan penggunaan cross-Carmelos sodium. Untuk hasil, pada penelitian ini kolidon Cl dapat mempercepat waktu disintegrasi, sedangkan AC disol memperlama waktu disintegrasi ODT meloxicam. Komposisi formula yang terdiri dari 4,5 mg AC disol dan 10,5 mg kolidon Cl menghasilkan De60 sebesar 93,12%. Kesimpulannya yang pertama, kolidon Cl dapat mempercepat waktu disintegrasi, sedangkan AC disol dapat memperlama waktu disintegrasi. Yang kedua, komposisi formula optimum ODT meloxicam terdiri dari kombinasi super disintegran dengan perbandingan 5,4 mg AC disol dan 9,6 kolidon Cl. Next, Kak. Metode penelitiannya, jumlah kolidon Cl yang digunakan berada pada rentang 4,8% dari 2 bot tablet, sedangkan AC disol berada pada rentang 2-6%. Dan penggunaan kolidon pada konsentrasi optimum menghasilkan waktu disintegrasi yang lebih cepat, penerimaan rasa dan kekerasan yang cukup dibandingkan penggunaan cross-Carmelos sodium. Selanjutnya dilakukan evaluasi sifat fisik tablet meliputi keseragaman bobot, keseragaman kandungan, kekerasan, kerapuhan, waktu disintegrasi, waktu pembasahan, rasio absorpsi air, dan disolusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Aisyah. Selanjutnya itu terdapat metode pembuatan. Diawali dengan melakukan kompleksasi meloxicam beta siklodextrin untuk meningkatkan kelarutan meloxicam. Kedua, pembuatan dengan metode kempal langsung, yaitu mencampurkan kompleks antara meloxicam beta siklodextrin sebagai zat aktif, AC disol dan kolidon Cl sebagai super disintegran, Avisel pH 102 sebagai filter blender, dan magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan, dan orange flavor. Campuran bahan yang sudah dihomogenkan kemudian dikempa dengan mesin tablet single punch dan diatur ukuran dengan bobot 150 mg dan kekerasan 3 sampai dengan 5 kg per cm. Hasil dari formulasinya, masing-masing semua komposisi sama beratnya, kecuali pada AC disol dan kolidon. Pada formulasi pertama, 3 mg untuk AC disolnya, 12 mg kolidonnya. Formulasi kedua, 4,5 mg AC disol dan 10,5 mg kolidon. Untuk formulasi ketiga, 3 mg AC disol dan 9 mg kolidon. Formulasi keempat ada 7,5 AC disol dan 7,5 mg kolidon. Formulasi kelima, 9 mg AC disol dan 6 mg kolidon. Next. Next, Kak. Hasil dan pembahasan evaluasi sifat granul. Hasil dari evaluasi granul dapat dibandingkan dari formulasi 1 sampai dengan formulasi 5. Didapat hasil penyerapan gram per menit yang lebih cepat adalah formulasi kedua dengan nilai 0,002. Kolidon Cl berkontribusi lebih besar daripada AC disol terhadap respon kecepatan penyerapan air pada granul. Kolidon merupakan suatu cross-povidon yang mempunyai polimer berikatan silang yang higroskopis. Higroskopisitas cross-povidon dapat digunakan untuk mengabsorpsi air dalam preparasi obat sensitif lembab, sehingga dapat meningkatkan stabilasi obat. Next, Kak. Selanjutnya ada evaluasi sifat fisik ODT meloxicam. Berdasarkan kekerasan, kerapuhan, disintegrasi, pembasahan, rasio absorpsi air. Dari 5 formulasi, dapat dilihat
bahwa yang memiliki tingkat kekerasan yang baik adalah formulasi kedua, dan kerapuhan yang cepat atau yang paling rendah nilainya adalah formulasi kedua juga. Untuk waktu desintegrasi terdapat pada formulasi kedua dengan 24,5 dan pembasahannya 19,4. 78,5, 78,25 rasio absorpsi dengan nilai DE 60-nya itu 93,12. Di mana kekerasan tablet berhubungan dengan waktu desintegrasi, waktu pembasahan, dan disolusi tablet. Kekerasan yang tinggi dapat mengurangi kemampuan desintegrasi tablet sehingga ODT memiliki persyaratan kekerasan di bawah daripada tablet konvensional lainnya. Acedisol dan kolidon terhadap respon kerapuhan menunjukkan bahwa kolidon mampu meningkatkan kerapuhan tablet, sedangkan acedisol berperan sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena sifat dari kolidon higroskopis. Next, Kak. Kesimpulannya, disintegran yang berbeda dapat meningkatkan kinerja dari tablet ODT. Dengan adanya peningkatan terhadap waktu hancur dan laju disolusinya, mampu menggambarkan tingkat ketahanan tablet terhadap kekuatan mekanik. ODT dapat menjadi solusi bagi pasien yang sulit menelan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan penggunaan dosis obat tepat dan efektivitas terapi dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait perbandingan formulasi pada tablet salut selaput yang beranggotakan saya sendiri, Siti Aminah. Yang kedua ada Jihan Mutia Salma dan ada Yeni Rismanela. Selanjutnya ada pengertian. Yang pertama ada tablet salut, yaitu dibagi dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah tablet salut gula, tablet salut kompresi ganda, tablet salut selaput, dan tablet salut enterik. Sedangkan tablet salut selaput ialah tablet kompresi yang dilapisi dengan selaput tipis dari polimer yang larut maupun tidak larut dalam air maupun membentuk lapisan yang meliputi tablet. Selaput ini pecah dalam saluran lambung usus. Selanjutnya ada jurnal Formulation of Coated Tablets Film of Jengkol Fruit Seeds atau Pithecolobium lobatum Benth as a selenium herbal supplement. Metodologi penelitiannya yaitu metodenya dengan menggunakan metode granulasi basah dengan larutan pelapisnya yaitu PVA. Uji evaluasinya terdiri dari uji evaluasi tablet inti dan tablet salutnya yaitu uji organoleptik, diameter, ketebalan dan keseragaman berat, kekerasan, kerapuhan, dan uji hancur tablet. Pada tablet salut dilakukan evaluasi tambahan yaitu persen kenaikan berat, penentuan kadar SE, dan analisis proksimat terhadap kadar serat kasar. Untuk formulanya, ada formula dari tablet inti, yaitu yang pertama ada formula bahannya ialah jengkol fruit seeds, formula 1, 2, 3 sebanyak 20 gram, amprotap formula 1, 2, 3 sebanyak 10 gram, starch pass formula 1, 2 gram, formula 2, 3 gram, dan formula 2, 3 gram, dan formula 3-nya 5 gram. Untuk laktosa, formula 1, 55, formula 2, 64, dan formula 3-nya 62. Talkum dengan formula 1, 2, 3 sebanyak 2 gram, dan Mg stearat formula 1 sampai 3 yaitu 1 gram. Dan ada formula dari tablet salutnya. Yang pertama ada polyvinyl alkohol sebanyak 40%, propylen glikol sebanyak 10%, gliserol sebanyak 20%, monostearat TiO2 dan juga sebanyak 20%, dan apple green LT sebanyak 10%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jurnal formulasi tablet salut teofilin menggunakan excipient koproses pregelatinisasi pati singkong metilselulose sebagai bahan penyalut.
Selanjutnya, metode penelitian itu dibuat dengan menggunakan granulasi basa dengan larutan pelapis PPS dan koproses PPS MC 4:1. Uji evaluasi tablet, evaluasi yang dilakukan diantaranya evaluasi penampilan, kekerasan, keregasan, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, dan kenaikan bobot, serta untuk mengetahui morfologi permukaan tablet salut yang telah dibuat dan ketebalan salut. Formula tablet intinya yaitu sebagai berikut. Next. Terus ini ada formula bahan penyalutnya yaitu sebagai berikut. Dia menggunakan 6 formula. Selanjutnya ada pembahasan. Evaluasi tablet salut pada formula 1 berwarna kuning jingga dengan permukaan agak halus dan tidak mengkilat. Formulasi 2 berwarna jingga dengan permukaan licin dan agak mengkilat. Yang ketiga itu berwarna kuning dengan permukaan agak kasar dan tidak mengkilat. Formulasi keempat berwarna kuning dengan permukaan agak kasar dan tidak mengkilat. Yang kelima dia berwarna kuning dengan permukaan agak kasar dan tidak mengkilat. Yang keenam itu dia berwarna kuning dengan permukaan agak kasar dan tidak mengkilat. Viskositas rata-ratanya itu formula 1 373,5, yang formulasi kedua itu 188,21, formulasi ketiga 129,4,07, yang keempat itu sama 129,07, yang kelima itu juga sama dia 1294,07, yang keenam itu 129,09. Terus ada kekerasan tabletnya, formula 1 itu 13,42 kurang lebih 0,49, yang formulasi kedua 188,21, yang formulasi kedua itu 19,06 kurang lebih 0,18, formulasi ketiga itu 22,52 kurang lebih 0,59, yang keempat 27,62 kurang lebih 0,61, formulasi kelima 27,92 kurang lebih 0,51, yang formulasi keenam 19,21 kurang lebih 0,35. Terus ada jumlah obat yang dilepas selama 10 jam berada pada kisaran 25-45%. Pada formulasi pertama itu tidak memenuhi kisaran yang disyaratkan oleh aturan tersebut. Yang kedua 30,77%, yang ketiga 34,00%, formulasi keempat 29,31%, formulasi kelima 23,64%, formulasi keenam 32,02%. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Pada akhirnya dari hasil karakterisasi koproses PPS-MC memperlihatkan bahwa koproses telah meningkatkan fungsionalitas PPS dan sinergisme dari PPS dan MC. Hasil seluruh evaluasi yang dilakukan terhadap keempat formula tablet yang disalut dengan eksipien koproses PPS-MC 4:1 memperlihatkan bahwa adanya peningkatan frekuensi penyalutan, sedangkan peningkatan konsentrasi polimer penyalut juga akan meningkatkan kemampuan untuk menahan laju pelepasan obat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next, Min. Selanjutnya ada formulasi dan evaluasi tablet matriks Cefixim trihidrat menggunakan HPMC, natrium CMC, etil selulosa. Lanjut. Metodologi penelitian. Metodenya itu menggunakan kompresi langsung. Uji evaluasi tablet, kekerasan atau kekuatan hancur tablet adalah gaya yang diperlukan untuk memecahkan tablet dalam keadaan tekan diametris. Lalu ada kerapuhan tablet dan disolusi. Tablet inti dibuat menggunakan kompresi langsung. Komposisi formulasi tablet ada 9 formula dengan jumlah HPMC obatnya 200. Sini. Lanjut.
Formulanya ada total 9 formulasi, masing-masing mengandung 200 mg obat, dibuat dengan metode kompresi langsung. Formula 1-3 dibuat dengan perbandingan obat terhadap polimer 1:1 menggunakan hidroksipropilmetilselulosa, natrium karboksil metilselulosa, dan etilselulosa. Formula 4 dibuat dengan perbandingan hidroksipropilmetilselulosa, natrium karboksimetilselulosa 1:1. Formula 5 dibuat dengan perbandingan hidroksipropilmetilselulosa dan etilselulosa 1:1. Formula 6 dibuat dengan perbandingan karboksil metilselulosa 1:1, selulosa natrium dan etilselulosa. Formula 7-9 dibuat dengan menggunakan polimer hidroksi. Yang ke-7-9 dibuat dengan menggunakan polimer hidroksipropilmetilselulosa, natrium karboksil metilselulosa, dan etilselulosa dengan perbandingan 0,5:0,5:1, 0,5:1:0,5, dan 1:5:0,5. Tablet matriks yang dirancang dievaluasi untuk berbagai parameter prakompresi dan pasca kompresi. Pembahasannya, hasil yang diperoleh secara in vitro studi pelepasan obat dari berbagai formulasi ditunjukkan pada tabel nomor 4. Data menunjukkan bahwa formula 1 melepaskan 99% Cefixim pada jam ke-9, formula 2 melepaskan 101,44 pada jam ke-6, formula 3 melepaskan 99,8% pada jam ke-6 dan jam ke-11, formula 4 melepaskan 101,75% pada jam ke-9, formula 5 melepaskan 102,15% pada jam ke-12, formula 6 melepaskan 100,99% pada jam ke-11, formula 7 melepaskan 99,89% pada jam ke-11, formula 8 melepaskan 99,78% pada jam ke-9, formula 9 melepaskan obat sebesar 100,97% pada jam ke-9. Lanjut, Kak. Kesimpulannya, jika dibandingkan dengan ke-9 formulasi tersebut, dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa formula 5 HPMC banding etilselulosa dengan perbandingan 1:1 melepaskan 102,15 Cefixim trihidrat dalam 12 jam. Dipilih sebagai formulasi yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.